Halo. Nah, ini kita belajar pivot pivot table dari Excel. Pivot table itu salah satu fitur yang bisa kita gunakan, fitur yang gratis dari Excel yang bisa gunakan untuk mengolah data. Olah datanya, olah data seperti apa? Bisa macam-macam nih. Misalnya kalau kita punya data penjualan seperti ini contohnya data penjualan. Misalkan kita punya data penjualan seperti ini, kita mau mengolah dari data ini. Kita pengen tahu penjualan kita itu paling banyak itu ke kota mana, atau asal pesanannya dari mana, dari Tokopedia kah, atau e-commerce yang lain, atau dari website, atau yang ya macam-macam seperti itu. Bisa juga kita mau ngecek kita pengiriman kita tuh lebih banyak ke kurir mana. Nah, uh, gimana caranya kita membuat pivot? Yang pertama adalah ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk membuat pivot table. Yang pertama data-data yang lengkap. Artinya dari seluruh data ini, dari kolom A sampai kolom J, dari baris ke-1 sampai ke-21 itu lengkap terisi semua, tidak ada yang kosong, tidak ada kolom yang kosong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah setiap kolom ini memiliki header, artinya dia punya judul kolom masing-masing. Misalkan ini ada tanggal, ini tanggal penjualan, lalu ada nomor invoice, nama, kota, dan sebagainya sampai ke penjualan seperti ini contoh. Lalu uh, misalkan kita sudah punya data seperti ini, gimana kita cara mulai menganalisa data-data ini? Nah, caranya kita untuk mulai pivot, kita blok dulu seluruh datanya dari kolom A1 sampai ke data J21, atau data yang terakhir, dari data yang pertama sampai ke yang terakhir. Bisa di drag, bisa di select aja dari sini misalnya sampai ke bawah. Nah, nih semua data harus kita drag termasuk data headernya ya. Nah, ini kenapa data headernya juga harus dimasukkan, karena nanti ada untuk memasukkan data kita harus ada headernya ini, nanti biar kita nggak bingung untuk mengolah data. Misalkan nanti contohnya jadinya seperti ini nih. Nah, ini contoh data pixel yang sudah kita buat dari yang tadi. Nah, ini misalkan ada nih, ini contohnya header kolom yang tadi ada di sini, ada nomor, tanggal penjualan, invoice, nama sampai dengan penjualan, sama persis sejumlah data yang kita blok tadi. Kita contoh tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita blok, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita klik menu insert di atas ini. Oh ya, ini aku lagi pakai Excel 2000 berapa ya? 2013 atau 2016 nih? 2016 kayaknya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai Microsoft Office atau aplikasi Excel atau spreadsheet lain seperti Open Office atau apapun yang itu, bisa menyesuaikan. Kalau yang Excel 2013 bisa menyesuaikan nanti menu-menunya hampir sama persis bentuknya, hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kita blok data ini, kita klik insert, lalu kita klik pivot table. Nah, ini. Nah, begitu kita mau klik pivot table, ada pengertian tuh. Pivot table adalah pengertian pivot table: easily arrange and summarize complex data in a pivot table. Artinya memudahkan kita untuk mengatur dan mensumari, maksudnya meresum data-data yang kompleks menjadi uh, menjadi lebih simple seperti itu. Kita klik pivot table, nanti dia akan membuka sheet yang baru. Nah, kita di bawah sini kan ada yang contoh pivot yang tadi udah jadi, sama data-data yang akan mau kita pivot. Nanti begitu kita klik pivot table, dia langsung nambah satu lagi sheet di bawah. Oke, kita klik pivot table. Nah, ini pastikan
datanya, range datanya udah benar dari A1 sampai J21, dan nama sheetnya juga udah benar, sales sama ya, sales A1 sini sampai ke J21 J21. Oke, sampai pojok sini udah benar ya. Oke, kalau sudah tinggal kita klik oke. Kalau kita mau bikin worksheet baru, pilih new worksheet. Oke, nah ini ada kebuka sheet yang baru, sheet 8. Ini bisa kita ganti namanya, misalkan mau kita ganti, tinggal klik kanan rename, kita ganti misalkan namanya belajar pivot table. Oke, nah misalkan dari data ini, dari data yang tadi, kita pengen tahu apa nih, misalnya saya pengen tahu asal pesanan atau kota pengiriman itu kemana aja yang paling banyak. Misalkan dari 20 baris data ini, ke Padang itu ada berapa, ke Jakarta ada berapa, Surabaya ada berapa, dan sebagainya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada header yang kita nanti kita cari adalah kota. Dan satu lagi nanti bisa ngambil dari mana, pakai nomor atau kolom apapun, baris apapun yang semuanya terisi penuh. Nah, di pivot table ini, di sini di bagian pivot table ini tadi ada, di sini ada bagian kotak yang paling gede. Ini adalah data-data yang akan nanti kita masukkan. Data ini tinggal kita drag aja atau kita tarik ke kolom-kolom yang yang sudah dibagi ke 4 ini, seperti 4 kuadran ini ya. Jadi kuadran yang pertama ada filters. Filters ini fungsinya nanti untuk memfilter data-data yang ada di pivot ini. Misalnya dari data penjualan ini, saya pengennya ngeliat yang di line ad aja, atau dari asal pesanannya dari website aja, atau dari Tokopedia atau apa seperti itu. Lalu ada kolom ini nanti kalau kita punya tabel seperti ini, kolom-kolom yang seperti ini, yang dari kolom A, kolom B, kolom C. Kolom itu yang vertikal ya, dari atas ke bawah. Lalu ada row ini baris, artinya yang dari kiri ke kanan. Misalkan baris kelima, ya ini satu baris. Kalau ini seperti ini namanya kolom vertikal, kalau baris horizontal. Oke. Lalu ada values ini nilai data yang akan ditampilkan. Oke, misalkan tadi apa ya, kota mana yang paling banyak kita lakukan pengiriman. Kita tarik dulu kota ke rows. Nah, di sini ada dari 20 data ini, 20 data, ternyata tidak semuanya itu tidak ada 20, tidak sampai 20 jumlah lokasi pengiriman. Ternyata hanya ada 15 lokasi pengiriman. 15 dari mana? Ya kita drag aja di sini. Drag, ya tinggal lihat di sini. Countnya ada 15. Artinya dari data yang kita select ini ada 15 data. Lalu kita bisa, untuk memunculkan data, kita bisa pakai kolom yang mana aja. Yang penting kolom asal pesanan ini dan kolom yang akan kita pilih itu jumlahnya sama. Artinya misalkan saya mau asal pesanan dengan nomor. Nah, artinya dari 20 data yang ada di sini, itu di sini juga ada 20 baris. Ini 20 ya. Nah, ini kolom juga ada 20. Oke. Harus sama. Kalau misalkan cuma ada 18 misalkan kurang, nanti dia jadi nggak akurat datanya gitu. Oke, balikin. Nah, misalkan pakai nomor. Nah, kenapa di sini ada 20, 14, 19 padahal tadi datanya hanya ada 20 data. Nah, kita lihat di sini values, nilainya di sini adalah summary, sum.
of number. Padahal yang kita pengenkan itu jumlah datanya ada berapa. Jadi kita ganti dulu, bukan sum tapi count. Kita pilih, kita ganti dengan, kita klik kanan, nanti ada menunya value field settings. Nah, value field settings tinggal kita ganti ke count, dari sum ke count, tinggal klik OK. Nah, benar ya, jumlahnya 20 ya. Nah, jadi 20 ini, jadi dari data-data sales ini ada 20 data, sudah sesuai sama yang tadi 20 nih, 20 totalnya. Dan ada yang cuma satu, ada dua, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu hitung manual yang di Jakarta Timur ada berapa. Itu untuk menghindari kesalahan penghitungan data dan supaya data kita lebih cepat. Nah, misalkan gini, kita pengen tahu, kita sortir deh dari lokasi yang paling banyak pengiriman. Ya, dari data pivot ini tinggal kita blok aja. Sini blok sampai bawah, sampai data pertama sampai data terakhir. Kita pilih data A sampai Z. Oh, nggak bisa ya. Oke, sort. Ini aja, saya klik sini, sort largest to smallest. Nah, nggak perlu diblok. Jadi tadi diblok begini, dia nggak mau karena ini kan data pivot. Kecuali kalau data yang nggak pakai pivot bisa. Tinggal kita klik aja di sini, tinggal sort largest to smallest. Ternyata dari data penjualan tadi seperti apa hasilnya? Ternyata dari 20 data penjualan tadi, lebih paling banyak itu ke pengiriman ke Jakarta Timur, kemudian sebanyak jumlah 3 pengiriman. Lalu ada Jakarta Barat, Surabaya dan Bekasi ada 2 orderan. Jakarta Timur tadi 3, sisanya satu semua. Itu tadi contoh pivot dengan 2 variabel. 2 variabel ini maksudnya dari 4 variabel yang ada di sini, 4 field yang ada di sini kita pakai dua aja diantaranya, yaitu di menu kolom dan value. Bagaimana misalkan kita sampai di sini, ini untuk 2 variabel dulu ya. Oke, sekarang kita belajar pakai 3 variabel. Dari data ini kita pengen tahu nih, lokasi-lokasi tadi itu pengirimannya pakai apa aja. Di sini kan ada kurirnya, ada contohnya ada JNE reguler dan secepat reguler. Kita pengen tahu di Jakarta Timur ini 3 lokasi, 3 orderan ini pengirimannya yang pakai JNE ada berapa, yang pakai secepat ada berapa. Tinggal kita tarik, tadi judulnya apa ini, headernya kurir. Judulnya kurir, tinggal kita tarik kurir ke menu kolom. Nah, kelihatan sudah kebaca. Jadi dari 3 orderan yang ada di Jakarta Timur, 1 orderan dikirim pakai JNE, 2 dikirim pakai secepat. Jakarta Barat dulunya pakai secepat, Surabaya pakai JNE, Bekasi semuanya pakai JNE. Nah, ini data seperti ini contoh penggunaan pivot dengan 3 variabel. Yang kita gunakan adalah kolom, rows, dan values. Sampai di sini untuk contoh penggunaan 3 variabel pada pivot Excel. Nah, sekarang kalau kita isi keempat field ini pakai 4 variabel, itu seperti apa penerapannya? Misalnya dari data ini kita pengen tahu nih, tadi kan sudah ada kota, kita blok dulu deh, kota, asal pesanan, dan nomor. Nah, kota, kurir, sama nomor. Nah, misalkan kita pengennya kita pengen lihat asal pesanan itu, kita pilih-pilih deh, misalkan yang dari line add ini.
Misalkan dari data 20 data ini yang dari line add itu jumlahnya ada berapa, dikirim pakai apa, ke kota mana aja. Ya udah, kita pilih data satu lagi, asal pesanan ini ya. Nah, tinggal asal pesanan. Ini asal pesanan tinggal kita tarik aja, drag ke filter. Nah, secara default atau secara bawaannya, asal pesanan data yang dimasuk ke filter ini adalah all, artinya semua data. Kalau kita mau bagi, misalkan kita pengennya asal pesanannya yang dari dari line add aja misalkan. Oke, ya udah, kita buka drop down menunya, tinggal pilih line add, kita klik line add, lalu klik OK. Nah, ternyata dari 20 data tadi hanya ada 9 orderan dari line add, 9 dari 20 data, berarti sekitar 40%. 45% dari seluruh data ini asal pesanannya itu dari line add gitu. Nah, misalkan ini kan tadi contohnya kalau asal pesanannya satu nih, akan dari line add doang. Misalkan pengen tahu line add berapa, kita pengen tahu asal pesanan dari line add dan Tokopedia misalnya. Ya udah, kita select, kita cek list atau kita centang menu select multiple items di sini. Nah, ini fungsinya supaya kita bisa memilih data lebih dari satu. Kan tadi kita pengennya line add dan Tokopedia. Oke. Centang. Tadi jumlahnya 9 ya, yang lainnya. Nah, sekarang setelah ditambah Tokopedia jadi berapa? Kita klik OK. Ada 10. Ada 10 data. Nah, sekarang ini yang ada di total pesanan yang tadinya line add dan Tokopedia. Oke. Kalau semuanya ya pasti sudah 20. Tuh. Tadi contohnya yang kalau mau kita milih sebagian aja gimana? Kita hilangkan dulu centangnya semua. Baru kita pilih akan line add dan Tokopedia aja, ya udah. Oke. Oke, sampai segitu. Ini contoh penerapan pivot table pada aplikasi Excel atau spreadsheet. Sekian untuk pelajaran materi pivot table. Terima kasih.